Baik, assalamualaikum, selamat pagi adik-adik. Kembali lagi di acara 11 tentang penomoran bab dan subbab, penomoran halaman, penomoran tabel, gambar, dan lampiran secara otomatis ya. Oke, hal ini tentunya terkait dengan karya ilmiah ya. Karena ilmiah adalah nanti kalian akan membahas karya ilmiah yang berupa proposal penelitian, laporan penelitian, artikel jurnal, segala macam. Nah, khususnya di laporan dan proposal ini, biasanya penomoran ini ada pada penomoran bab dan subbab, kemudian penomoran halaman, kemudian ada tabel, gambar, dan lampiran ya. Nah, dalam praktikum kali ini akan diajarkan penomoran tersebut secara otomatis. Nah, oke, jadi seperti ini. Misalnya, ini kaitannya dengan penomoran bab dan subbab. Nah, apa itu bab dan subbab? Nah, penomoran bab adalah seperti ini. Nomor bab 1, nah ini bab 2. Ya, bukan nomor ini ya, tapi penomoran bab subbab maksudnya penomoran bab 1. Nah, subbabnya adalah 1.1, 1.2 dan seterusnya. Begitu juga bab 2 dan bab 3 dan seterusnya. Ini penomoran bab dan subbab ya. Susunan penomorannya harus urut ya, harus sesuai. Nah, ini biasanya kalau dalam satu laporan itu beberapa halaman, banyak halaman, itu kalau kita manual satu persatu, misalnya tekan 1.1 sampai 2.6, ini biasanya kalau tidak otomatis akan keselip-selip ya. Biasanya kalau misalnya ini mungkin ada penomoran double atau hal-hal yang mungkin sedikit merepotkan. Kemudian yang kedua adalah penomoran tabel atau gambar harus sesuai dengan letak di mana tabel atau gambar pada babnya. Misalnya, di sini contoh dari daftar tabel adalah tabel 2.1. Maksudnya adalah tabel tersebut berada pada bab 2 urutan ke 1. Begitu juga dan misalnya tabel 4.3, berarti tabel ini berada di bab 4, urutan tabelnya ada 3. Nah, contohnya bab 4 ini ada berapa tabel? Ada 11 tabel di bab 4. Nah, berarti berurut penomorannya sesuai dengan babnya. Ini yang harus diperhatikan pada saat penomoran bab dan subbab, kemudian penomoran halaman dan tabel, gambar, dan lampiran. Oke. Yang harus diperhatikan lagi adalah seperti ini. Ketika dalam artikel yang harus menyatu, ada cover, ada halaman sampul, bagaimana kita mencantumkan halamannya, sedangkan misalnya cover itu tidak perlu nomor halaman. Sedangkan dalam artikel, halaman sampul dimulai pada halaman Romawi seperti ini. Tapi di sini tidak ada halaman ya. Bagaimana mencantumkan halaman sedangkan ini tidak ada halamannya? Biasanya kalau insert nomor biasa, dia akan muncul semua. Tapi bagaimana kita nanti memisahkan halaman ini tapi masih dalam satu file? Yang harus diperhatikan lagi adalah di sini ada angka Romawi dan angka biasa ya. Bagaimana memisahkannya? Biasanya kalau Romawi semua, satu angka ini sama semuanya. Ini harus diperhatikan nanti karena biasanya dalam tiap bagian itu beda-beda penomorannya. Ini harus diperhatikan. Kemudian lagi adalah terkait dengan letak. Setiap judul bab, di sini ada judul bab ya, bab 1 pendahuluan. Penomorannya letaknya di bawah tengah.
sedangkan halaman berikutnya di kanan atas. Begitu juga dengan bab 2, bab 3 seterusnya. Tiap judul bab letaknya di tengah bawah dan berikutnya di kanan atas. Ini nanti yang akan kita pelajari ya. Contoh seperti ini dalam artikel ilmiah biasanya lengkap, ini full ya, full dari cover sampai lampiran, ini full. Kalau kita menggunakan penomoran secara otomatis, biasanya langsung link ke tulisannya. Misalnya ini tujuan pustaka, klik kontrol di keyboard, kemudian klik mouse tujuan pustaka, dia akan menuju ke tinjauan pustaka. Penomoran bab sebab ini kita menggunakan tools style. Kita menggunakan fungsi heading 1, heading 2. Baik, kita setting dulu heading 1 dan heading 2. Di sini terlihat masih berwarna biru ya, dan ini kita setting dulu. Oke, heading 1 settingnya bagaimana? Klik kanan, modify. Di sini terlihat warna biru, kita ganti black. Hurufnya juga 14 atau 12 menyesuaikan nanti. Bold. Nah, tulisannya diganti ke Times New Roman ya. Posisi di tengah. Nah, kita klik saja ini. Ini spasinya ya, spasinya 2, ini spasi 1, nggak apa, nanti kita bisa sesuaikan. Klik oke. Kemudian heading 2 sama, klik kanan, modify. Kita cek apakah sudah sesuai Times Roman. Nah, posisinya kita pastikan di kiri karena dia subbab ya. Kemudian spasinya 2. Oke. Nah, kita mulai fungsi heading 1 dan heading 2 untuk penomoran bab dan subbab terlebih dahulu. Oke. Ini karena halaman sampul, kita blok dulu menjadi heading 1. Kalau ini cover tidak perlu ya. Oke, kemudian abstrak ini heading 1, kemudian ringkasan heading 1, dan seterusnya. Oke, kita masuk di bab awal ya, bagian awal pendahuluan. Ini heading 1. Tapi tunggu, kita lihat di sini pendahuluan harusnya tertulis bab 1 pendahuluan. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita menggunakan fungsi multi level list. Oke, kita klik di sini multi level list. Kita pilih listnya, contohnya seperti ini ya. Harusnya tertulis bab 1 ya. Kenapa ini bab 2? Oke, kita setting caranya. Klik new, klik di multi level list ini, klik define new multi level list, tulis di sini adalah bab 1. Oke, text indent ganti 2. Oke, ini bab 2, harusnya bab 1 kita. Oke, kemudian latar belakang. Latar belakang ini harusnya 1.1. Tapi sebelum itu kita harus klik dulu fungsi headingnya, karena ini adalah heading 2. Caranya bagaimana? Menambahkan 1.1 seperti ini. Klik numbering, kemudian 1.1 kita sesuaikan dengan caranya. Oke, masuk ke tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini adalah bab 2. Kita klik dulu heading 1 karena ini header ya, bab, judul bab adalah heading 1. Kemudian harusnya bab 2, kita cari di sini adalah di sini sudah ada bab 1, tapi di sini adalah harusnya bab 2. Kita klik kanan, kita klik continue numbering bab 2. Di sini adalah
2.1. Klik heading 2, numberingnya di setting adalah 2.1. Kita sesuaikan di sini sampai seterusnya. Ini heading 2, kemudian numberingnya adalah 2.2. Oke. Oke, tadi kita sudah menambahkan daftar bab dan subbab. Bagaimana caranya kita menampilkan daftar isinya ya. Klik reference, kemudian paling kiri sini ada table of content, klik, kemudian klik saja automatic table 1. Nah, otomatis akan muncul apa yang tadi kita listkan ya. Di list tadi apa yang muncul sudah muncul di daftar isi seperti ini. Oke, ini bisa kita rapihkan, hurufnya disesuaikan, posisinya ya, nanti kita sesuaikan sendiri ya. Yang penting dia akan otomatis link ke tujuannya sini, misalnya latar belakang ke latar belakang. Oke, di sini kita lihat nomor-nomornya masih angka Romawi semua. Jadi nanti kita setting bagaimana caranya merubah halaman-halamannya. Tapi di sini halaman awal harusnya tertulis adalah apa? Harusnya tertulis halaman sampul. Kita rubahnya secara manual. Oke. Halaman sampul, oke. Nah, di sini sudah ada pendahuluan, latar belakang. Kita bisa sesuaikan jaraknya di sini, diatur bisa ya. Klik di sini, kemudian diatur jaraknya. Oke, dan seterusnya kita bisa mengatur jarak-jaraknya. Oke, ini adalah tentang daftar isi ya.